berasal dari kelas E2 BP 18 10 54 10 12. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi welfare atau kesejahteraan, di mana materi welfare ini saya ambil dari buku Varian, di mana sebelumnya di dalam welfare itu ada namanya efisiensi Pareto, di mana efisiensi Pareto itu sendiri tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan, di mana efisiensi Pareto itu sendiri merupakan tujuan yang diinginkan jika ada cara untuk membuat sekelompok orang itu lebih baik tanpa menyakiti orang lain. Selanjutnya yaitu agregat preferensi, di mana sebelumnya kita telah tahu bahwa agregat preferensi itu atau agregat preferensi konsumen itu ditentukan oleh bundle barang yang dia miliki. Sekarang konsep tersebut kita luaskan atau konsep tersebut kita luaskan menjadi bahwa konsumen tersebutlah memiliki seluruh alokasi terhadap barang tersebut. Contohnya kita menggunakan bundle barang X dan bundle barang Y untuk setiap alokasi individu, di mana alokasi pertama yaitu bundle X dan alokasi kedua yaitu bundle Y. Di dalam agregat preferensi ini ada namanya preferensi agen. Untuk membuat preferensi sosial, kita tak menggunakan preferensi individu, di mana preferensi individu tersebut kita berikan peringkat terhadap preferensi alokasi individu tersebut dengan mengambil keputusan, di mana cara untuk membuat menentukan atau membuat preferensi individu itu sendiri yaitu dengan cara pemungutan suara. Misalnya kita asumsikan bahwa bundle X itu lebih disukai daripada bundle Y, artinya mayoritas tersebut lebih menyukai bundle X daripada bundle Y. Selanjutnya dalam pemungutan suara individu tersebut terdapat pemungutan suara yang transitif, di mana di dalam pemungutan suara yang transitif tersebut terdapat beberapa person dan setiap person itu terdapat beberapa bundle, di mana person A itu terdapat bundle Y, bundle Z, dan bundle X, dan pada person C terdapat bundle Z, bundle X, dan bundle Y, di mana untuk pemungutan suara individu secara mayoritas tidak akan berhasil, bahwa itu akan menyebabkan bahwa preferensi sosial itu tidak akan berhasil atau tidak akan baik karena termasuk kepada preferensi yang transitif. Preferensi yang tidak transitif itu termasuk kepada preferensi yang tidak berperilaku baik. Artinya preferensi tersebut tidak ada alternatif terbaik. Selanjutnya dari sekumpulan preferensi tersebut artinya ini X ini lebih X daripada ke Y dan lebih Y daripada Z, begitu juga Z lebih dari kepada X, dimana mayoritas sekumpulan bundle itu tidak akan baik jika pemungutan suara itu secara mayoritas. Selanjutnya materinya yaitu fungsi kesejahteraan sosial, di mana di dalam fungsi kesejahteraan sosial itu dalam preferensi sosial ada dua alternatif kesejahteraan, di mana dari dua alternatif kesejahteraan tersebut dia bergantung pada alternatif kedua, di mana pada preferensi sosial atau kesejahteraan sosial ini, di mana preferensinya itu ada fungsi utilitas, di mana fungsi utilitas terhadap bundle X dilambangkan dengan U I dikali X. Begitu juga dengan preferensi bundle Y, U I dikali Y, di mana apakah konsumen lebih menyukai bundle X daripada bundle Y, di mana rumusnya yaitu N sigma I sama dengan 1 sama dengan N sigma UI X
dengan N sigma I sama dengan 1 UI dikali Y, di mana N ini adalah jumlah individu atau jumlah konsumen, di mana fungsi dari kesejahteraan sosial itu merupakan adalah preferensi dari beberapa individu, di mana rumus dari preferensi individu itu sendiri adalah W dikali U1 dan seterusnya sampai U ke N sama dengan N sigma I sama dengan 1 UI. Selanjutnya kita masukkan fungsi utilitas dengan atau fungsi utilitas utilitarian atau Benthami sedikit, yang mana rumusnya yaitu W kali U1 dikali U2 U3 dan seterusnya sampai UN sama dengan N sigma T sama dengan 1 A I dikali UI. I sama dengan 1 sigma N I sama dengan 1 AI dikali UI. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang maksimal dari kesejahteraan, yang mana sebelumnya dari fungsi kesejahteraan itu sendiri kita dapat mengambil tentang maksimal kesejahteraan, di mana maksimal kesejahteraan itu sendiri kita asumsikan dengan notasi XI, di mana konsumen dan barang kita asumsikan sebagai K, di mana alokasi X kita di mana alokasi X tersebut kita terdiri dari beberapa banyak konsumen memiliki barang tersebut, di mana nilai total dari jumlah tersebut kita lambangkan sebagai X1 dan XK itu kita notasikan sebagai barang satu. Untuk rumus dari maksimalisasi kesejahteraan itu sendiri yaitu maksimal kesejahteraan W dikali U1 dikali X dan seterusnya sampai U dikali UN kali X, di mana maksimalisasi dari kesejahteraan itu harus efisiensi Pareto. Artinya mudah, tidak ada yang salah. Artinya di dalam maksimalisasi kesejahteraan itu utilitas dari setiap individu atau konsumen itu harus sama besar, di mana dari maksimalisasi kesejahteraan itu sendiri atau fungsi dari kesejahteraan itu sendiri adalah utilitas setiap individu itu meningkat dari setiap individu atau setiap agen. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada kurva dari maksimal kesejahteraan atau welfare maximization, di mana kurva maksimal kesejahteraan itu sendiri seperti yang telah saya buat di papan, di mana ini adalah garis vertikal ini adalah U2 dan garis horizontal adalah U1, di mana di sini adalah utilitas possible set, di mana ini adalah kurva indifferent atau juga disebut dengan iso welfare curve. Disinilah titik welfare atau titik kesejahteraannya tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada maksimal kesejahteraan, di mana untuk memaksimalkan fungsi kesejahteraan tersebut dengan menggunakan efisiensi Pareto, bahwa kita telah mengetahui bahwa iso welfare curve itu sama dengan kurva indiferensi, di mana kurva indiferensi itu adalah kurva yang menggambarkan dua kombinasi barang tersebut dengan utilitas atau kepuasan yang sama.
dengan menggunakan efisiensi Pareto, di mana kurva tersebut adalah kurva yang pada titik welfare ini ada namanya efisiensi Pareto. Selanjutnya kita masuk kepada maksimalisasi kesejahteraan dengan fungsi efisiensi Pareto. Selanjutnya yaitu alokasi yang adil. Alokasi yang adil itu merupakan pendekatan fungsi kesejahteraan sosial, adalah pendekatan yang menggambarkan secara umum kesejahteraan sosial. Pendekatan ini mulai dari beberapa penilaian moral tertentu dan kemudian memeriksa implikasinya untuk distribusi ekonomi. Pendekatan yang diambil dalam studi alokasi yang adil, kita mulai dengan apa yang kita anggap sebagai cara yang adil untuk membagi seikat barang. Misalnya kita dikasih beberapa barang untuk dibagi secara adil di antara orang-orang yang sama layaknya. Bagaimana kita melakukannya? Mungkin kita mengatakan bahwa dalam masalah ini kebanyakan orang akan membagi barang secara merata di antara para agen, mengingat bahwa mereka secara hipotetis layak sama. Kita harus memiliki keseimbangan tuh. Apa yang menarik, tetapi sayangnya pada pembagian efisiensi Pareto, jika agen memiliki selera yang berbeda, pada umumnya ini akan berdagang dari divisi yang sama. Kita anggap perdagangan akan menggerakkan kita asumsikan bahwa perdagangan itu bergerak menuju efisiensi Pareto. Di sini akan muncul pertanyaan, bagaimana efisiensi Pareto itu bersifat adil? Apakah perdagangan dari pembagian yang sama mewarisi kesimetrisan dari titik awal? Mungkin jawabannya yaitu belum tentu, karena setiap orang pasti memiliki selera yang berbeda. Misalnya individu A dan individu B memiliki selera yang sama, tetapi individu B terhadap individu C memiliki selera yang berbeda. Dan A dan C tersebut berkumpul dan beragam, kemudian keduanya akan dibuat lebih baik. Kita bisa melihat apakah alokasi tersebut adil atau tidak. Kita dapat melihatnya jika kedua agen tersebut bertukar bandel. Jika bandel yang ditukarkan itu berada di bawah titik atau berada di bawah kurva ketidakpedulian, maka alokasi tersebut dianggap adil. Selanjutnya yaitu materi alokasi yang adil. Setiap orang memilih alokasi yang adil daripada alokasi yang ditukar. Kita anggap bahwa konsumen tersebut memiliki bandel A, tetapi dia iri terhadap konsumen B, berarti bahwa A lebih disukai daripada B terhadap A lebih disukai daripada B bandelnya sendiri, di mana rumusnya X1 per A X2 per A kecil dari A dikali X1 per B X2 per B. Tetapi jika A lebih disukai bandel B daripada bandelnya sendiri, dan jika bandelnya adalah bandel terbaik, maka ia dapat menetapkan harga sebesar P1 atau sebesar P2. Ini berarti bahwa B harus berharga lebih daripada harga yang bisa dibanderolkannya, di mana kita dapat menuliskan rumusnya yaitu P1 dikali W1 W1 per A ditambah P2 dikali W2 per A kecil dari P1 dikali X1 per B ditambah P2 X2 per B. Di sini awalnya terhadap di mana konsumen A dan konsumen B itu dia memiliki bandel yang persis sama karena mereka memulai dengan pembagian yang sama. Jika A tidak dapat bandel B atau B tidak dapat bandel A, itu tidak bisa, karena dari sini dapat disimpulkan bahwa A tidak mungkin iri terhadap B. Di dalam equilibrium kompetitif dan divisi yang sama harus merupakan alokasi yang adil. Dengan demikian mekanisme pasar akan mempertahankan
jenis-jenis ekuitas tertentu. Jika alokasi asli dibagi rata, alokasi final harus adil. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.